Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Kita semua berjumpa di tempat yang sangat istimewa ini, yaitu di tempat persawahan di sekitar Desa Kesilir. Baiklah, ini dari Mas Andi, Mas Trio, Mas Ajis, dan Mas Mustafa. Kalian semua gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Insya Allah, alasan saya memanggil kalian semua di sini, semuanya tidak akan tahu kenapa. Ya, apa tidak? Ya. Sudah tahu alasannya kenapa saya memanggil kalian semua? Belum. Saya memanggil kalian semua ke tempat yang sejuk ini dari kelas 12 TKJ 1. Saya mendapatkan sebuah laporan dari wali kelasnya kalian semua. Kenapa? Yaitu dengan permasalahan kepada ibunya terutama. Jadi kalian semua, saya dengar dan mendapatkan laporan ini dari orang tuanya Samian, yaitu ibu, sering membentak orang tua, sering melawan orang tua, sering menyakiti orang tua. Nah, di sini sedangkan orang tuanya kalian. Baiklah, saya di sini bertujuan untuk melakukan konseling kepada kalian semua dengan terapi. Terapi apa yang saya gunakan? Yaitu dengan terapi puisi. Puisi di sini saya akan memutarkan sebuah puisi untuk kalian semua agar mengerti bagaimana puisi tentang orang tua itu, supaya kalian semua itu sadar dengan apa yang kalian lakukan kepada orang tua itu sangat menyakiti hati orang tua kalian semua. Mengerti? Ayo Mas Trio, tangannya. Iya Pak. Yang benar, kalau iya. Iya Pak. Seperti Mas Mustafa ini, anteng. Iya. Atau tenang. Iya Pak. Nakal Sini, baiklah kita mulai dengan duduk yang tenang. Posisi duduk tenang menandakan bahwa kita mempunyai ketenangan di dalam jiwa kita. Gimana Pak cara duduknya Pak? Cara duduknya tetap bersila. Jangan khawatir, proses konseling ini kita akan menjaga kerahasiaan kita semua. Jadi apa yang kita obrolkan di dalam proses konseling ini tidak akan didengar atau diketahui oleh orang lain. Asalkan jangan sampai ada yang cerita kepada orang lain. Ya, bisa dimengerti. Saya putarkan puisi tentang orang tua kalian. Untuk ibu, disinilah ceritaku dimulai. Ibu, engkau menginginkan yang terbaik untuk anakmu. Namun, aku tak mengerti bagaimana aku bisa begini. Seorang anak yang selalu membuatmu menangis, Bu. Yang selalu membuatmu kecewa dengan sikapnya. Pada masaku saat itu, hidupku hanya penuh dengan kesenangan. Hingga aku tak bisa mengerti jika ada ibu yang selalu di sampingku. Namun, tak sedikit pun aku mencoba mengerti bagaimana dan apa yang engkau rasakan saat itu, Bu. Hingga sampai akhirnya aku pergi dari rumah untuk mencari kehidupan dan kesenanganku sendiri. Namun apa yang aku dapat di luar sana? Yang ada, aku merasa semakin berdosa, Bu. Saat itu aku tak pernah sadar bagaimana engkau membesarkan aku, merawat aku, yang sama sekali tidak mengerti arti kehidupan.
Tapi apa yang aku lakukan? Aku hanya bisa foya-foya dengan kesenanganku sendiri. Ketika aku sudah berada di sini, justru aku tak bisa membahagiakanmu, Bu. Sebagai anak, aku adalah anak yang tak pantas untuk memanggilmu ibu. Terlalu banyak dosa yang telah aku lakukan terhadapmu, Bu. Singkat cerita, setelah aku menjalani hidupku ini, puncaknya adalah ketika aku berada pada situasi yang seakan membawaku bertemu dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mampu mengubah akhlak dan sikapku. Dan di sanalah aku menemukan titik balik dari semua cerita ini. Bagiku, ini adalah hidayah yang aku terima. Di sini aku tersadar kesenangan yang aku cari selama ini adalah kesalahan yang besar. Aku tersadar, aku sangat bersyukur bagaimana sayangnya ibu terhadapku. Aku menangis. Aku menyesal atas apa yang pernah aku perbuat, Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Sungguh, dari lubuk hati yang paling dalam aku sangat menyayangimu, Bu. Terima kasih ya Allah. Engkau segera menyadarkan aku. Dan kini, aku menebus kesalahanku yang lalu. Aku berusaha untuk membuat ibu selalu tersenyum dan selalu menjaganya. Pesanku untuk kalian, jika ibumu masih ada, jangan sesekali buat ibumu meneteskan air mata. Sayangilah, bahagiakanlah, dan peluklah beliau. Itu hal sederhana yang bisa kita lakukan. Tapi bagi ibu, itu adalah hal yang luar biasa. Untuk yang punya cerita seperti aku, segeralah sadar dan minta maaflah terhadap orang tua kalian, terutama ibu. Kalian harus sadar bahwa ibu adalah surganya seorang anak di dunia. Bahagiakanlah ibu selagi masih diberi waktu. Dan untuk ibunya yang sudah di surga, kuharap kamu tetap mengirimkan doa. Sekali lagi, Bu, maafkan aku. Aku sangat menyayangimu, Bu.
Sudah cukup anak-anak. Cukup. Jangan bersedih terlalu amat. Cukup bersedianya. Cukup ya, sudah apa-apa. Nah, itu tadi terapi yang Bapak berikan kepada kalian semua. Kenapa begitu berarti seorang orang tua itu? Karena beliau adalah orang yang telah melahirkan kalian semua. Jadi jangan sampai kalian durhaka kepada mereka, karena penyesalan tidak akan datang di awal, pasti datang di akhir. Bisa dipengerti? Jadi dari laporan yang sudah saya terima ini, dengan harapan setelah melakukan proses konseling terapi ini, yaitu dengan terapi puisi, maka kalian semua bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan sikap atau perilaku yang kalian lakukan kepada orang tua kalian semua. Jadi jangan diulangi, watak anak yang durhaka itu jangan ada pada kalian semua. Bisa dimengerti ya? Jadi selama tanggal 12 Juli sampai 22 Juli ke depan, Bapak akan selalu memantau kalian dari nomor telepon orang tuanya tentang menanyakan sikap kalian di rumah. Saya punya nomor telepon orang tua kalian semua. Jadi kalau ada apa-apa, pasti orang tuanya sampean atau orang tua kalian pasti akan lapor kepada saya. Sudah, mungkin cukup sekian. Mengingat waktu sudah cukup siang, maka kita harus segera berkemas untuk pulang ke rumah untuk istirahat. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada Bapak selaku guru BK kalian semua tentang kegiatan konseling pada hari ini. Pak, Baik, ini Mas Mustafa, bagaimana? rahasianya dijaga ya Pak ya? Ya, ini rahasia kita semua dan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Iya Pak, karena kalau teman-teman tahu kalau kita ini anak yang nakal terhadap orang tua, kita malu. Ya, saya mengerti hal itu, maka kita menjauh dari para kerumunan teman-teman kalian semua agar kita bisa ngobrol rileks, ngobrol santai. Saya sangat bangga apabila kalian semua merubah tingkah laku kalian di rumah. Sudah bisa kita akhiri. Mungkin ada yang berbalik dari kalian semua. Terima kasih Pak. Sudah cukup Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Setelah kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah.